Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherman. Saya mengajar di SMA Permata Insan Islamic School sekaligus sebagai mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2023 dengan prodi Pendidikan Ekonomi di LPTK Universitas Pamulang Tangerang Selatan dengan nomor NIM 2310123000123 akan melaksanakan uji kinerja di SMA Permata Insani Islamic School. Berikut tayangan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, gimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya Yusuf, silakan untuk Alhamdulillah hadir semua ya. Hari ini hadir semua. Karena hari ini hadir ya, kita itu sebagai pelajar ya, apalagi kita ini ingin mengejar cita-cita kita agar cita-cita kita berhasil, maka kita harus belajar lebih tekun, lebih giat lagi. Belajar itu tidak hanya di rumah. Belajar itu tidak hanya di sekolahan. Ya, belajar itu bisa di mana saja ya. Baik di rumah, di sekolahan, di jalan, yang penting dalam kondisi aman ya. Oke ya, selanjutnya kita akan melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya tentang konsentrasi. Coba kita berdiri terlebih dahulu. Kecil. Semut besar. Ular pendek. Cacing panjang. Oke, ternyata konsentrasi. Mendeskripsikan konsep ketenaga kerjaan di Indonesia dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis ya. Menganalisis bentuk dan struktur dalam perekonomian dengan benar. Kemana kalian setelah lulus sekolah atau kuliah? Mencari lowongan pekerjaan. Mencari lowongan pekerjaan bisa dari media, bisa dari temennya, atau bisa dari kerabat kita sendiri ya. Terus yang terakhir nih, pertanyaan pemantik yang keempat. Persyaratan apa saja yang digunakan untuk bekerja? Apa persyaratannya untuk bekerja biasanya? Ijazah ya. Biasanya ya, kalau misalnya gajinya pengen gede, biasanya ijazahnya tinggi ya, minimal SMA minimal. Kita lihat tayangan video berikut. Ada pertanyaan ataupun pernyataan, silakan kalian ungkapkan saja dari tayangan video ini. Permasalahan ketimpangan kesempatan kerja, tingginya angka pengangguran Indonesia, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, tingginya Ada yang tanya atau ya. Ya, jadi silakan. Jadi kan tadi video itu semangat kerjaan itu kayak anak-anak tuh sekolahnya tuh cuma pakai SMP doang. Iya, itu kayak gak perlu sama pendidikan itu kan ada di itu menurut aku karena kesempatan kerja di Indonesia itu ini besar. Seharusnya ya kan, kalau misalnya banyak nih kesempatan kerjanya apa sih mereka masih bisa lah kerja. Iya, betul ya. Tepuk tangan untuk Feby. Ya, pelajaran kita pelajaran ekonomi. Nah, materinya tentang ketenaga kerjaan. Nah,
Ada beberapa peta konsep di sini. Yang pertama ya. Yang pertama, apa itu yang dinamakan dengan angkatan kerja? Yang kedua, apa yang dinamakan jenis-jenis tenaga kerja? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja? Yang keempat, apa itu tenaga kerja? Dan terakhir ada apa itu yang dimaksud dengan kesempatan angkatan kerja itu siapa saja? Angkatan kerja itu yang pertama adalah golongan yang bekerja atau orang-orang yang bekerja. Itu dinamakan dengan angkatan kerja. Terus siapa lagi? Golongan yang menganggur. Yang menganggur juga itu termasuk ke dalam angkatan kerja. Yang terakhir, golongan yang mencari pekerjaan. Itu juga termasuk ke dalam angkatan kerja. Terus yang keduanya siapa? Bukan angkatan kerja. Kalau ada angkatan kerja, berarti lawannya adalah bukan angkatan kerja. Siapa saja yang bukan angkatan kerja? Golongan yang masih sekolah. Contohnya siapa? Contohnya kalian. Kalian ini sebagai siswa, ya. Siswa itu bukan angkatan kerja, ya. Jadi siswa itu sebenarnya dia tidak bekerja, ya. Terus yang kedua, golongan yang mengurus rumah tangga. Contohnya siapa? Ibu ya, ibu kalian yang mengurus rumah tangga ya. Kalau tidak ada ibu ya, maka nanti pas pulang sekolah kita ingin makan, tapi makannya tidak ada. Ingin tidur, tapi tempat tidurnya berantakan. Mau pakai baju, bajunya belum dicuci, kotor semua. Itu jasa ibu ya yang mengurus rumah. Jadi ibu itu atau pengurus rumah itu bukan dinamakan dengan bukan angkatan kerja. Ya. Paham dari sini? Paham, paham banget ya. Oke, next. Nah, sekarang tentang tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Nah, di sini menurut siapa ini? Undang-undang lagi ya. Undang-Undang nomor 13 tahun. Tenaga kerja adalah setiap orang. Tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Jadi setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Siapapun itu, dia melakukan pekerjaan. Ya. Mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Oke. Nah, di sini ada skema angkatan kerja ya. Ada yang usia di bawah 0 atau di atas di bawah 15 tahun ya, dari maksudnya dari 0 sampai kurang dari 15 tahun. Atau di atas umur 65 tahun. Itu dinamakan dengan bukan angkatan kerja. Mister, kok bukan angkatan kerja? Ya, karena apa? Karena umur 0 baru lahir sampai dengan umur kurang dari 15 itu bukan angkatan kerja. Karena dia masih kecil. Ya, belum siap untuk bekerja. Lalu bagaimana dengan umur yang di atas 65? Ya, umur biasanya kalau orang yang sudah tua ya, umur di atas 65 biasanya fisiknya, tenaganya berkurang. Tidak seperti orang yang berusia 15 sampai 65 tahun. Mereka fisiknya sangat kuat. Makanya dinamakan dengan usia kerja atau usia produktif. Ya. Bagaimana dengan usia tadi? Usia bukan usia kerja ya, yang 0 sampai 15 dan 65 tahun ke atas. Next. Nah, kita akan membagi kelompok. Silakan kalian kelompok ini kita akan berdiskusi, lalu nanti akan tampil untuk mempresentasikan. Ya. Nanti Mister akan memberikan lembar kerjanya.
Ya, silakan sekarang kalian memilih kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya. Bawa kursinya aja, biarin bisa duduk. Ada. Berarti pendapat kita boleh ya? Pendapat dulu. Yang menunjukkan di atas garis toh. Garisan. Kita pertanyaannya seperti aja. Oke, ya kelompoknya sudah dibagi ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi semuanya ada 5 kelompok. Oke, nah sekarang tugas selanjutnya adalah kalian menentukan sendiri nama kelompok masing-masing. Sudah? Oke. Mana tadi? Udah dikumpulin ya? Enggak usah. Nama kelompoknya bebas. Sudah nama kelompoknya? Ya. Kita dulu, ini potong dulu. Ya, nama-nama kelompoknya sudah ya. Yang pembuatan kelompok sudah. Nama-nama kelompoknya sudah. Nah, sekarang Mister akan membagikan tugas yang akan kalian kerjakan dan kalian diskusikan lalu presentasikan. Ya, Mister bagikan ini lembar kerja peserta didik ya. Tolong diisi semua. Ini kelompok, namanya kelompok apa? Bintang Jaya. Ya, ini kelompok 3 ya. Yang ini kelompok 4. Kelompok 4, oke. Dan ini adalah kelompok terakhir, kelompok 5. Ya. Oke. Nah, LKPD sudah kalian pegang. Silakan kalian isi. Mister, isinya bagaimana? Ya. Silakan kalian bisa menggunakan internet, bisa menggunakan media yang lain. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, bagaimana? Oh, nama kelompoknya ya. Oke. Nanti bisa dilihat, kita cari sumber-sumbernya untuk menjawab LKPD-nya ya. Oke.
Ada yang nanya? Udah. Yes. Nah, ya silakan. Aku serigala. Kelompok serigala. Yes, Ganteng-ganteng serigala. Boleh. Ya, sumber-sumbernya kalian sudah dapat. Sekarang nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu. Sudah ada sumbernya? Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi ya. Oke. Gimana, ada masalah? Tidak ada. Bisa ya. Oke, lanjut. Sudah? Sudah? Sudah. Gimana, sudah? Oke, kelompok 4 sudah selesai, kelompok 1 sudah selesai, yang lainnya? Oke, semuanya sudah selesai ya? Oke, ya, kita akan melanjutkan ya. Tadi diskusinya sudah selesai, kita langsung presentasi ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi di depan. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 1 mau mempresentasikan jawaban dari tugas yang dikasih soal kesehatan. Jadi di soal pertama ada apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang telah memasuki usia kerja, yaitu umur 15 sampai 64 tahun. Baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Nah, di soal kedua itu ada jelaskan perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang untuk masuk ke dalam angkatan kerja itu penduduk usia kerja 15 sampai 64 tahun yang bekerja, mencari pekerjaan, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Terus yang kedua itu bukan angkatan kerja. Nah, yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain. Yang ketiga, sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, contohnya ada guru, pilot, dan dokter. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, contohnya montir atau sopir. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, contohnya kuli, pembantu atau OB, guru angkutan umum. Adanya pandemi melalui
jumlah angkatan kerja yang berbeda. Jadi kan angkatan kerja yang berbeda. Ya karena adanya pandemi atau meningkatkan jumlah pengangguran. Pandemi juga berdampak pada penurunan pendapatan atau upah buruh di seluruh lapangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kita sudah presentasi ya. Tadi ya kita sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok. Nama kelompoknya apa tadi? TDS. TDS. Nanti kalian sudah menjelaskan dari utama adalah tenaga kerja, yang kedua tadi tentang perbedaan antara kerja dengan pangkatan kerja yang berbeda dengan ciri-ciri dari tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah adanya pada saat adanya pandemi akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja di Indonesia. Apa bisa? Jadi jawabannya bagus ya. Oke, next untuk kelompok yang selanjutnya. Oke, silakan kelompok. Oke, bisa dimulai. Kalau bisa nanti pada saat presentasi ya, nanti silakan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini kami ingin presentasikan hasil kami dari tentang APD yang satu ini. Kami itu nama kelompok kami terdiri. Nama kelompok kami dan untuk mempersingkat waktu, mari kita presentasikan. Oke. Jadi kami ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan tenaga kerja. Jadi kami tenaga kerja itu adalah penduduk yang telah memasuki usia muda, di mana usia itu dari umur 15 tahun dan lebih, baik yang sudah bekerja ataupun aktif mencari kerja yang maksimal serta mampu untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi yang perlu kita ketahui tenaga kerja ini adalah faktor produksi yang sangat penting bagi suatu negara. Terus permasalahan yang adalah teruskan perbedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Penduduk yang bukan termasuk angkatan adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang masih di sekolah dan mengurusi rumah tangga atau seorang kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mempresentasikan ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok yang kelima ya. Tadi bagus sekali presentasinya. Ya. Nah, dari sini Mister lihat ya penilaian ya. Mister lihat ada beberapa yang Mister lihat dari saat kalian presentasi. Ya. Yang pertama
Ya, pada saat presentasi ada yang pakai masker, maskernya dibuka dulu ya. Seperti itu. Kalau presentasi, maskernya dibuka. Terus, Mister lihat untuk penilaian dari hasilnya semuanya bagus dan semuanya bisa memahami. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, next kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ya sekarang kita akan menarik kesimpulan dari apa yang kita paparkan atau kalian diskusikan tadi. Nah, apa kesimpulan dari yang kalian sampaikan atau yang kalian presentasikan? Yang pertama adalah bahwa ya tenaga kerja itu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Ya. Oke, sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Bagus ya kesimpulannya, bagus-bagus. Oke. Ya, next kita akan merefleksi ya hari ini yang kita kerjakan. Ada beberapa poin refleksi yang harus ya yang kita jawab. Yang pertama adalah apakah kalian mengikuti pembelajaran dengan baik? Iya, alhamdulillah. Yang kedua, apakah kalian bisa memahami instruksi yang disampaikan oleh gurunya selama proses pembelajaran? Oke, iya. Yang ketiga, coba identifikasi kesulitan dan hambatan yang kalian temui dalam proses pembelajaran. Apa hambatannya? Yang pertama, apakah ada hambatan? Tidak ada hambatan? Alhamdulillah, lancar berarti ya. Yang keempat, sikap positif apa yang dapat kalian peroleh dari proses pembelajaran ini? Ya, kita jadi tahu tentang ketenaga kerjaan. Ya, ada lagi? Ya. Oh, kita jadi kompak, jadi bersama-sama ya, saling bekerja sama. Oke ya. Terus yang terakhir nih, refleksi yang terakhir. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Ya, belajar lebih giat ya, belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-cita. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Tadi yang memimpin doa pembuka adalah ketua kelasnya. Sekarang silakan ketua kelas untuk menutupnya. Tapi sebelum itu ya, kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sistem upah. Betul ya, ada di buku ya ternyata ya, sistem upah ya. Minggu selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem upah. Ya, untuk ketua kelasnya silakan pimpin doa penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Tolong mejanya dirapihkan kembali. Oke. Ya, Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.